Munculnya kembali konflik China-Vietnam. Pakar mengidentifikasi dua titik konflik potensial pada tahun 2024 di Selat Taiwan. Lai Ching-te, yang dikenal karena pendiriannya yang anti-PKC, terpilih sebagai Presiden Republik China atau Taiwan pada tanggal 13 Januari lalu, memicu eskalasi ancaman dan provokasi PKC terhadap Taiwan. Para ahli menyamakan tindakan PKC ini dengan awal Perang China-Vietnam pada tahun 1979. Pada tanggal 30 Januari PKC secara sepihak mengubah jalur penerbangan sipil, memindahkan rute M503 lebih dekat ke Taiwan, sebuah tindakan yang jelas-jelas mengabaikan garis tengah selat yang tidak diakui oleh PKC. Dewan Urusan Daratan di Taiwan mengutuk tindakan PKC, menuduh PKC membahayakan keselamatan penerbangan dan menggunakan penerbangan sipil untuk tujuan politik dan militer yang tidak pantas, yang berpotensi mengubah status quo di Selat Taiwan. Pada tanggal 14 Februari sebuah speedboat dengan 4 warga China daratan di dalamnya memasuki perairan yang dikuasai Taiwan di dekat Kinmen, yang menyebabkan konfrontasi fatal dengan penjaga pantai Taiwan. Insiden ini digunakan oleh PKC untuk membangkitkan semangat nasionalis di China. Pada tanggal 19 Februari kapal-kapal penjaga pantai PKC mengganggu kapal wisata Taiwan, menaiki kapal tersebut dengan kedok pemeriksaan, sehingga membuat para penumpang khawatir. Sejak saat itu, Taiwan memperingatkan kapal-kapal mereka untuk menjauhi garis tengah selat tersebut, terutama di dekat daratan. Pada tanggal 28 Februari Taiwan melaporkan adanya peningkatan jumlah kapal penjaga pantai PKC di wilayah Kinmen, Xiamen, dengan beberapa kapal memasuki perairan terlarang Kinmen, yang mendorong tindakan segera dari penjaga pantai Kinmen. Dalam sebuah artikel untuk Radio Free Asia pada tanggal 27, komentator Chen Pokong menyamakan manuver PKC baru-baru ini dengan taktik menabrak porselen yang terkenal kejam, yang menyamakannya dengan awal yang menegangkan dari Perang China-Vietnam 1979. Tabrak porselen adalah istilah yang berasal dari praktik penipuan di China di mana seseorang dengan sengaja menyebabkan kecelakaan, seperti menabrak mobil atau pejalan kaki, dan kemudian mengklaim cedera atau kerusakan untuk memeras uang dari para korban. Istilah ini berasal dari ide seseorang yang dengan sengaja menabrak seseorang yang membawa porselen, menyebabkan porselen tersebut pecah, dan kemudian menuntut ganti rugi atas barang yang pecah tersebut. Chen menyoroti strategi media PKC pada saat itu, yang berfokus pada sensasionalisasi agresi Vietnam terhadap warga China untuk memicu gelombang nasionalisme dan mempersiapkan negara itu untuk perang. Kampanye propaganda ini menjadi pemicu konflik yang menyebabkan 200.000 tentara komunis China menginvasi Vietnam, yang oleh PKC disebut sebagai serangan balasan untuk membela diri. Menurut Chen, eskalasi dan manipulasi media yang dilakukan PKC saat ini terhadap Taiwan mencerminkan preseden historis ini, memberikan peringatan keras kepada Taiwan dan komunitas global tentang kesiapan PKC untuk meningkatkan ketegangan. Dia menunjuk dua tanggal penting pada tahun 2024, pelantikan Presiden baru Taiwan, Lai Ching-te, pada tanggal 20 Mei dan pemilihan Presiden AS pada tanggal 5 November yang berpotensi menjadi titik konflik. Selain itu, Chen membahas peluncuran tak terduga yang dilakukan PKC terhadap upaya wajib militer secara luas sebelum tahun baru Imlek, yang menargetkan mahasiswa dan pemuda pedesaan hingga usia 24 tahun, yang bertujuan untuk memperkuat barisan militer, mengatasi pengangguran, dan menekan perbedaan pendapat, terutama dari kaum muda yang aktif dalam protes buku putih tahun 2022. Pusat Studi Strategis dan Internasional, CSIS, di Washington merilis sebuah survei pada tanggal 22 Januari yang berjudul, Survei Para Pakar, Pandangan AS dan Taiwan tentang Pendekatan China terhadap Taiwan. Dengan masukan dari 52 pakar Amerika dan 35 pakar Taiwan. Konsensusnya, upaya diplomatik China-Amerika baru-baru ini tidak mengurangi ancaman krisis Selat Taiwan, dengan 67% pakar Amerika dan 57% pakar Taiwan percaya bahwa krisis di Selat Taiwan dapat terjadi pada tahun 2024.